Baru-baru ini, DPR RI menyetujui pembahasan lebih lanjut terhadap Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyebut, RUU KIA diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para ibu dan membentuk anak Indonesia menjadi generasi emas. Pembahasan rancangan Undang-Undang KIA ini menjadi angin segar bagi para ibu di Indonesia. Pasalnya, RUU KIA bertujuan memberikan hak lebih kepada ibu dan anak, terutama selama proses dan pasca melahirkan. Dalam jumpa pers di gedung DPR RI, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani berharap rancangan Undang-Undang KIA nantinya lebih menjamin hak perempuan untuk tetap mendapatkan gaji selama cuti. Ya, intinya adalah bagaimana kemudian seorang ibu bisa mendapatkan hak yang lebih dalam pelaksanaan atau setelah yang bersangkutan melahirkan, sehingga memang nanti anak tersebut bisa lebih terawat, bisa lebih dekat dengan ibunya untuk bisa membuat anak-anak Indonesia adalah generasi emas yang memang cukup gizi, cukup terlindungi dan cukup perawatan. Namun hal itu masih harus dibahas lagi dalam pelaksanaannya nanti di AKD terkait. Selain itu, Puan juga menyebut hak ayah dalam proses dan pasca persalinan juga akan dibahas lebih lanjut karena anak juga membutuhkan perawatan yang sama dari sang ayah. Beberapa waktu sebelumnya, bertempat di ruang rapat Badan Legislasi DPR RI, balik melakukan rapat pleno pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Lulu Nurhamidah, selaku pengusul Rancangan Undang-Undang KIA, menyatakan rasa syukurnya karena Rancangan Undang-Undang KIA disetujui untuk dibahas menjadi usul inisiatif DPR RI. Melalui rancangan undang-undang ini, diharapkan Indonesia dapat membentuk generasi yang unggul. Ya, Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa mengambil keputusan atau pleno terhadap harmonisasi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan Alhamdulillah ada 7 fraksi yang menyetujui untuk dilanjutkan ke tingkat berikutnya, dan ada 2 fraksi yang masih ingin pendalaman kembali, dan sudah diputuskan secara bersama-sama bahwa RUU ini pada akhirnya akan diteruskan ke tingkat pembahasan yang lebih lanjut. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Lisda Hendra Joni mengatakan, saat ini di Indonesia perempuan dan anak masih rentan akan kekerasan. Perlu adanya perlindungan hukum bagi ibu dan anak. Lisda menekankan, negara harus hadir untuk setiap ibu yang akan melahirkan, mulai dari kehamilan, kelahiran, sampai membesarkan seorang anak. Nah, sehingga ini perlu adanya perlindungan, dalam hal ini kesejahteraan kepada ibu dan anak, dimulai dari dia bagaimana mempersiapkan perkawinan, kemudian kehamilan, kemudian sampai melahirkan 1000 hari pertama, kemudian membesarkan anak dan lain-lain. Begitu juga anak-anaknya, ini berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anggota Badan Legislasi lainnya, Nur Nadlifah menyatakan, Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Nur berpendapat, undang-undang tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan pada saat ini. Nur menyayangkan saat ini angka stunting anak di Indonesia masih tinggi. Karena itu, Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak akan mengatur program ASI eksklusif selama 6 bulan. RUU ini adalah revisi, kita mau memperbaiki Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang ada dari tahun 1979. Tentu sudah tidak signifikan lagi kalau diterapkan di era sekarang ini. Nah, itu urgensinya. Sementara kita tahu bahwa anak-anak Indonesia ini stuntingnya masih tinggi, dan banyak anak-anak yang memang belum tersentuh secara signifikan. Untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta memberikan perlindungan hukum, Badan Legislasi DPR RI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak guna mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas. Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak dibahas agar para ibu mendapatkan hak yang lebih dalam proses dan pasca melahirkan sang buah hati.
rancangan Undang-Undang KIA diharapkan dapat mencukupi kebutuhan gizi, perlindungan, dan perawatan anak agar anak-anak Indonesia menjadi generasi emas di masa depan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.